Mana ada investor-investor yang mau berinvestasi di negara-negara yang dikuasai oleh khilafah? Tidak ada yang mau. Pasti semua investor yang ada di Indonesia sekarang ini, investor-investor asing akan hengkang dari Indonesia ini. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan selalu bersuka cita, selalu damai sejahtera melingkupi kita semua. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin memenuhi permintaan dari banyak teman-teman supaya saya membahas tentang apa itu konsep khilafah. Karena mereka mengatakan banyak sekali saudara-saudara kita di Indonesia ini yang sebenarnya tidak mengerti apa itu khilafah. Ya kan? Mereka bahkan juga tidak punya akses untuk bisa mengetahui, untuk bisa mendapatkan informasi yang netral tentang khilafah ini, teman-teman. Ya kan? Kemarin saya mendengar beberapa orang yang ditangkap, ada sekitar 900 orang yang diamankan, yang menyelusup ke dalam demonstran dari para mahasiswa yang kemarin berlangsung di Jakarta. Nah, ada 900-an orang. Nah, dan bahkan sebagiannya itu ada juga yang justru tidak tahu ngapain mereka ikut demonstrasi, mau ngapain, apa yang mau dituntut begitu apa yang mau dibawakan, misinya apa, visinya apa, tidak tahu. Pokoknya mereka diberikan uang, kemudian mereka hadir di situ. Itu saja. Begitu, dan banyak. Jangan sampai saudara-saudara kita main hantam kromo, main ikut-ikut saja tanpa memahami, tanpa mengerti akan seperti apa negara ini jika dibawa ke dalam sistem khilafah. Nah, untuk itulah saya mencoba untuk mengambil garis besar, garis besar dari konsep khilafah. Semoga dengan pencerahan ini, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim, yang pro kepada khilafah tapi tanpa pengertian dan tidak mengerti apa itu khilafah, semoga dengan pencerahan ini mereka bisa memahami dan berpikir ulang untuk mendukung yang namanya konsep khilafah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khilafah itu adalah sebuah gerakan keagamaan. So, khilafah tidak bisa dilepaskan dari gerakan keagamaan. Tidak bisa. Tidak bisa. Khilafah dan keagamaan itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. So, teman-teman, jadi khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut khalifah. Jadi teman-teman, sekali lagi, khilafah, konsep khilafah itu adalah konsep keagamaan, gerakan keagamaan. Jadi mau tidak mau, tujuan dari gerakan khilafah itu adalah ingin mendirikan negara yang berdasarkan syariat Islam. Tidak ada definisi lain. Tidak bisa lagi ditarik ke sana dan ditarik ke sini. Definisinya cukup jelas. Misinya sangat jelas, visinya sangat jelas, yaitu ingin mendirikan negara Islam berbasis syariat Islam yang kafah
artinya yang benar-benar berdasarkan ajaran Islam. A ya A, B ya B. Tidak ada ditafsirkan yang lain-lain. Konsep tersebut misinya adalah mendirikan negara Islam seluruh dunia. Ya. Jadi Islam di seluruh dunia akan disatukan di bawah satu khilafah, di bawah pimpinan seorang khalifah. Ya, jadi ini kalau dalam Alkitab disebut one world religion. Ya, one world religion itu akan berujung kepada satu agama dunia. Ini sudah dinubuatkan akan berdiri satu kerajaan. Ya, kita bisa lihat di Daniel 2 ayat 41 sampai 43, di mana Daniel menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar bahwa akan datang kerajaan, yaitu kerajaan antikristus. Nah, kerajaan antikristus ini itu disimbolkan oleh kaki dari patung yang ada di mimpi Nebukadnezar, yaitu kakinya. Kakinya itu terdiri dari besi campur tanah liat. Besi itu diprediksi adalah Eropa. Ya, Eropa, teman-teman. Sementara tanah liat itu diprediksi adalah kerajaan Islam. Ya. Nah, khilafah itu sedang menuju ke penggenapan ini, teman-teman, yaitu penggenapan sebagai tanah liat. Ya, nanti dia akan berkolaborasi dengan negara-negara yang lain juga. Di dunia ini akan mengerucut kedua kutub, ya, yaitu kutub besi dan kutub tanah liat. Mereka bercampur tapi tidak bisa menyatu begitu. Bagaimana ya? Mereka akan bercampur tetapi tidak bisa menyatu. Bagaimana mungkin besi bisa bercampur dengan tanah liat? Itu tidak bisa menyatu, teman-teman. Seperti minyak dengan air tidak bisa menyatu, tapi bisa bersama-sama, ya. Bisa bersama-sama tetapi tidak bisa menyatu. Nah, inilah nanti kerajaan ini kerajaan dari besi dan tanah liat, ya, akan bersama-sama membentuk satu kerajaan akhir zaman, yaitu kerajaan antikristus. Antikristus ada dua pengertian di sini. Pertama, yaitu ingin menggantikan Kristus, ya. Jadi ada orang yang akan mengaku bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Kristus. Begitu, ya. Kemudian antikristus juga berarti menentang Kristus, anti terhadap Kristus, melawan Kristus, menentang Kristus, begitu, ya. Tetapi pada prinsipnya itu sama, yaitu menentang Kristus yang sejati. Karena itu dia ingin menggantikan Kristus, begitu. Sama-sama penentangan sebenarnya, teman-teman, ya. Satu menentang dengan cara kekerasan, ya kan? Satu menentang dengan cara menggantikan. Satu menentang dengan cara menolak, ya. Satu menentang dengan cara menolak, dan satu menentang dengan cara menggantikan Kristus. Nah, mereka akan bersama-sama membentuk satu kerajaan akhir zaman, yaitu kerajaan antikristus. Nah, teman-teman, kalau dilihat nubuatan kitab suci, ya, rasanya khilafah ini memang akan berkembang, teman-teman, akan berkembang, ya, akan berkembang menjadi satu agama dunia, yaitu Islam di bawah satu pimpinan khalifah. Nah, karena ini nubuatan kitab suci tentang one world religion, ya, itu pasti akan tergenapi, begitu. Pasti akan digenapi, tidak akan ada yang meleset. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa dampaknya bagi Indonesia jika negara kita ini menjadi negara khilafah? Ya. Yang pertama, tentunya Indonesia tidak cocok untuk negara khilafah. Ya. Tidak cocok karena negara kita adalah negara yang beragam, ya. Negara majemuk, negara yang memiliki beraneka ragam adat istiadat, beraneka ragam budaya, beraneka ragam agama dan aliran kepercayaan.
tidak bisa disatukan menjadi satu agama, yaitu khilafah. Tidak bisa, tidak akan bisa. Dan kalaupun dipaksakan, pasti Indonesia ini akan terbelah. Itu sudah pasti, ya. Di mana daerah-daerah yang mayoritas Kristen atau kantong-kantong Kristen seperti di bagian timur itu tidak akan mau menerima yang namanya konsep khilafah, ya, tidak akan mau. Saya bisa jamin 1000%. Mereka pasti akan memisahkan diri, itu dulu. Jadi ancaman khilafah pertama, Indonesia akan bubar. Itu pasti, tidak bisa terhindari, akan bubar, ya. Mungkin orang-orang Kristen yang ada di daerah mayoritas Muslim itu juga akan eksodus keluar menuju wilayah-wilayah yang mayoritas Kristen. Dan bisa jadi saudara-saudara kita yang ada di kantong-kantong Kristen itu juga akan eksodus keluar dari sana. Jadi sudah memisahkan diri. Nanti akan terbentuk ada negara khilafah, ya, ada negara khilafah. Siapa yang sepaham dengan khilafah silahkan Anda mendirikan negara sendiri, ya kan? Dan kami orang-orang minoritas Kristen, Buddha, Hindu tidak mau menerima negara khilafah dan tidak akan pernah menerima khilafah. Itu akan membuat negara sendiri. Itu sudah pasti terjadi jika khilafah ini tidak dibendung. So, teman-teman, jadi kelangsungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terancam oleh khilafah ini, ya. Kita sudah bisa melihat, ya, bagaimana gelombang gerakan khilafah ini sudah terjadi di Indonesia sudah sejak lama sebenarnya, ya. Tapi beberapa waktu terakhir ini semakin terlihat aksi-aksi mereka, teman-teman, ya. Semakin terang-terangan menyatakan diri, ya. Bahkan para pendukung khilafah juga tidak segan-segan diundang ke channel TV lalu diajak di sana berdiskusi. Luar biasa, ya, Indonesia ini, ya. Mereka diberikan tempat, diberikan wadah di negara ini memang, ya. Dan mereka sepertinya dia dipelihara, ya. Jadi mereka dipelihara, teman-teman. Nah, jangan heran kalau banyak terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan, begitu. Sehingga merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara hari-hari ini. Nah, kita melihat mulai dari perlakuan hukum yang diterima oleh seorang Basuki Cahayapurnama, di mana desakan massa, ya, itu bisa mengintervensi hukum sehingga Ahok dijatuhi 4 tahun penjara, ya, kemudian dapat remisi akhirnya menjalani 2 tahun penjara, teman-teman. Nah, itu pertama. Dan Ahok adalah kelompok minoritas, ya kan. Kemudian kejadian lagi, Meliana, seorang minoritas, meminta suara TOA sedikit dikecilkan, kena 1 tahun 8 bulan. Kemudian MKC merespon penistaan agama yang dilakukan oleh Abdul Somad, bahwa di belakang salib ada jin kafir. Lagi-lagi MKC seorang minoritas divonis 10 tahun penjara. Sementara si penista sendiri, dia kebal hukum, tidak tersentuh hukum. Cukup dengan tabayun dan materai 10.000 selesai, ya kan? Padahal dia adalah troublemaker-nya, begitu, ya. Nah, kemudian Yahya Waloni, top markotop penghujat kekristenan, ya, luar biasa. Kita bisa melihat dari jejak digitalnya, bagaimana dia menista kekristenan sedemikian rupa. Dan MKC itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tidak ada seujung kuku dari Yahya Waloni. Tetapi hanya 5 bulan penjara. Luar biasa, ya. Walaupun dia minoritas, tetapi dia sudah menjadi bagian dari mayoritas. Karena dia mu'alaf, begitu, ya. Sementara MKC itu adalah minoritas. 10 tahun penjara. Entah apa dasar yang dipakai oleh hakim ini. Tapi jangan khawatir.
hakim itu berhadapan ya dengan Tuhan langsung, dan dia harus mempertanggungjawabkan keputusannya di hadapan hakim dari segala hakim, yaitu Yesus Kristus nantinya. Tidak bisa lepas, tidak bisa lepas. Bisa jadi hukumannya di dunia ini dan di akhirat tentu sudah pasti. So, saudara-saudaraku, belum beres MKC, kemudian Dokter Terawan, juga seorang minoritas, ditendang dari ID. Kita sudah tahu bagaimana benang merahnya, dan kita sudah tahu tidak jauh-jauh. Kita tahu Saifuddin Ibrahim, ya, sekarang masih dijadikan buron karena meminta 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran yang diprediksi bertendensi untuk memicu radikalisme, intoleransi, dan terorisme, ya. Dan sekarang orang mulai mengangguk-anggukkan kepala. Jangan-jangan benar juga ya apa kata Pak Saifuddin. Ya, banyak yang berkata begitu. Karena orang melihat faktanya. Ternyata memang terjadi. Orang-orang dari kelompok Islam garis keras itu memang melakukan kekerasan begitu. Ya. Jadi Islam garis keras senangnya melakukan kekerasan. Ya, itulah yang terjadi baru-baru ini kemarin dengan abang kita Ade Armando, ya. Jadi Ade Armando itu dianiaya, ya, di tengah-tengah demonstran dari mahasiswa, ya. Itu sebenarnya bukan karena masalah presiden harus 3 periode, bukan itu. Justru Ade Armando juga tidak setuju dengan presiden 3 periode ini. Tetapi adalah yang mengincar dia itu adalah Islam garis keras, di mana dia dikatakan sebagai penista agama Islam, begitu, ya. Jadi Islam menista Islam artinya, ya kan? Islam menista Islam. Nah, itu pun tidak lepas dari sasaran dari Islam garis keras ini. Jadi khilafah ini saya katakan sekali lagi, dia tidak melihat Anda itu siapa, apakah Anda itu Islam atau bukan Islam, ya. Kalau tidak sealiran dengan dia, kalau tidak sependapat dengan dia, itu Anda adalah musuhnya dan Anda harus siap untuk dihabisi. Begitu, ya. Dan kita lihat luar biasa komentar-komentar, saya lihat ya di semua video-video yang ditayangkan. Wow, ada yang mengatakan, waduh, katanya, tanggung amat, kenapa nggak mati sekalian, begitu. Luar biasa ya, sadis begitu ya. Saya berpikir, saya dulu waktu Islam, teman-teman, waktu masih Islam, saya diajarkan bahwa di bulan Ramadan itu iblis itu diikat, ya, iblis diikat, ya, iblis diikat. Jadi orang-orang berusaha untuk apa? Bulan Ramadan ini digunakan sebagai bulan untuk menghapuskan dosa. Jadi nggak boleh berbuat dosa. Iblis diikat, makanya nggak berbuat dosa. Tetapi dengan adanya penganiayaan terhadap Abang Armando yang kemarin, saya pikir lupa ya untuk mengikat iblis kali, begitu kan, sampai dia bergentayangan dan melakukan penganiayaan ya terhadap Ade Armando. Lupa mungkin ya untuk mengikat iblis itu. So, teman-teman, menurut akal sehat kita diajarkan di dalam Alkitab, kita punya konsep pengendalian diri, ya. Jadi kita tidak berbuat dosa, kita tidak mau berbuat dosa, itu bukan karena iblis diikat. Nah, itulah peran dari Roh Kudus, membantu kita supaya kita mampu mengendalikan diri. Artinya kalau saya tidak mau berbuat dosa, walaupun ada cowok ganteng, ya, bodinya, wow, ya kan, lewat di depan saya nggak tergiur tuh. Atau ada makanan yang super lezat, ya, ditaruh di depan mata saya, ya, saya juga nggak tergiur. Atau ada uang setebek ditaruh di depan saya juga nggak tergiur. Nah, itu artinya orang ini punya pengendalian diri, bukan karena setannya diikat, begitu. Jadi kalau nggak diikat, Anda berbuat dosa terus dong, ya. Berarti itu apa usaha Anda untuk tidak berbuat dosa? Berarti nggak ada. Itu mah usaha iblis, ya kan? Anda bisa suci di bulan Ramadan ini karena iblis diikat. Itu kan artinya, ya. Tapi sebenarnya tidak demikian. Buktinya banyak orang tuh di dalam bulan puasa bisa berbuat dosa.
berarti iblisnya memang nggak diikat gitu ya. Cuman Anda tidak bisa mengendalikan diri. Itu saja. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dampak dari sistem khilafah kalau berdiri di Indonesia ini, dibiarkan berdiri di Indonesia ini, ya, selain tadi mengancam NKRI, keutuhan negara Republik Indonesia, dengan kata lain pasti bubar, ya, NKRI pasti bubar. Kemudian yang kedua, ekonomi akan lumpuh. Ya jelas dong, ekonomi pasti lumpuh, ya. Para investor akan hengkang. Mana ada investor mau berinvestasi di negara-negara yang dikuasai oleh khilafah? Mana ada investor-investor yang mau berinvestasi di negara-negara yang dikuasai oleh khilafah? Tidak ada yang mau. Pasti semua investor yang ada di Indonesia sekarang ini, investor-investor asing akan hengkang dari Indonesia ini. Akhirnya banyak pengangguran. Kalau pengangguran banyak, maka kejahatan, kriminalitas akan meningkat. Kejahatan akan meningkat, kekerasan akan meningkat. Bisa Anda bayangkan, ya, seperti apa kondisi dari Indonesia ini, ya. Belum lagi orang-orang investor-investor lokal yang non-muslim. Rata-rata investor di Indonesia ini itu non-muslim, ya kan? Dan bahkan dari hasil survei, penggerak ekonomi, penggerak roda ekonomi di Indonesia ini, yaitu pembayar pajak terbesar, itu adalah pengusaha-pengusaha non-muslim. Ya, Anda boleh cek perusahaan-perusahaan besar, ya, siapa ownernya, Anda boleh cek. Pabrik A, pabrik B, pabrik C, Anda boleh cek siapa ownernya. Rata-rata non-muslim. Nah, mereka pun pasti hengkang. Mereka akan menutup pabriknya, kemudian dia akan pindah ke daerah yang non khilafah, yang aman, yang tentram, ya. Lalu pengangguran akan bertambah. Akhirnya kejahatan meningkat. Kalau perut lapar bagaimana sih? Ya kan? Pasti emosionalnya tinggi. Kemudian berbuat apa saja tanpa berpikir panjang, yang penting saya bisa makan, begitu. Akhirnya terciptalah sebuah negara kanibal, bisa orang makan orang, teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa banyak negara khilafah di dunia ini hancur, ya. Di Timur Tengah sana misalnya gitu, ya, Syria, ya kan. Lihat saja negara-negara yang dikuasai oleh khilafah, omong kosong bisa sejahtera. Ya, jadi kalau ada janji-janji bisa sejahtera, omong kosong, ya kan? Buktinya yang ada adalah hancur lebur, ya. Jadi jangan percaya, ya, kepada janji. Harus lihat fakta. Faktanya seperti apa. Nah, lalu ada yang bilang, kok Malaysia negara Islam, Brunei negara Islam, kemudian apalagi Abu Dhabi itu maju tuh, ya kan, negara Islam. Jangan salah, mereka bukan Islam kafah, ya kan, bukan Islam kafah. Malaysia itu dibesarkan atau dibangun oleh berbagai etnis. Di sana ada etnis India, China, Eropa, ya kan, dan Melayu. Mereka berkolaborasi dalam membangun negara Malaysia. Jadi Malaysia negara Islam iya, tapi bukan Islam khilafah, ya kan? Bukan Islam khilafah. Anda sudah mendengar ada bom meledak di Malaysia? Nggak ada kan? Ya kan? Ada nggak bom bunuh diri di Malaysia? Ada nggak teroris ditangkap-tangkapin di Malaysia? Nggak ada. Orang Malaysia kalau mau jadi teroris itu ke Indonesia. Anda masih ingat Dr. Azhari? Itu orang Malaysia, tetapi dia beroperasinya di Indonesia. Nah, inilah orang Malaysia itu hebatnya begitu. Iya kan? Itulah bodohnya orang Indonesia. Jadi teroris di negara sendiri. Yang dibunuh itu saudara-saudara sendiri. Yang jadi korban saudara-saudara sendiri. Itu bodohnya. Malaysia pintar. Teroris orang Malaysia tapi beroperasinya di Indonesia. Luar biasa. Dia merekrut banyak orang Indonesia untuk menjadi teroris. Tapi kita tidak pernah mendengar
Saya sendiri belum pernah mendengar di Malaysia itu ada bom bunuh diri meledak, ya kan? Di Malaysia itu ada gereja dibom. Tidak ada gitu, ya. Tidak ada. Justru di sana semua etnis hidup dengan rukun di Malaysia itu. Begitupun di Brunei, itu banyak orang asing loh bekerja di Brunei itu. Jangan salah, ya. Banyak orang-orang Eropa loh tinggal di Brunei itu. Ya, jadi itu bukan Islam khalifah, bukan Islam khilafah, bukan, ya kan? Bukan, beda lagi itu jenisnya, bukan. Ya, jangan disamakan Islam khilafah. Islam khilafah tuh di Timur Tengah tuh ya, di Syria, di apa Yaman, apa gitu-gitu, ya kan? Di situ ya negaranya hancur lebur, ya kan? Anda lihat seperti Afghanistan. Afghanistan ketika diambil alih oleh Taliban. Anda lihat, apakah rakyatnya menerima Taliban? No, ya, mayoritas rakyatnya kabur dari Afghanistan. Berapa pesawat itu yang mengevakuasi rakyat Afghanistan, ya, dan menyerbu negara-negara Eropa? Bahkan ada yang memanjat pesawat saking nggak maunya dipimpin oleh khilafah. Ya, naik pesawat bergantungan di roda pesawat, bahkan banyak yang jatuh dari pesawat itu ke bawah. Artinya mereka lebih memilih mati dalam rangka menyelamatkan diri daripada negaranya dipimpin oleh khilafah. Anda lihat dong, lihat ya bagaimana faktanya. Kemudian negara-negara khilafah yang ada di Timur Tengah, rakyatnya juga pada kabur semua, begitu. Bahkan sampai menyeberangi lautan, begitu kan? Naik kapal sampai berjibun-jibun, banyak yang mati di tengah lautan, ingin menyelamatkan diri. Artinya tidak mau dipimpin oleh khilafah. Untung saja negara-negara Eropa, negara-negara Kristen mau menerima mereka. Untung aja negara-negara Kristen ini manusiawinya tinggi, ya kan? Kemanusiaannya tinggi. Masih kasihan begitu. Sampai mereka masih diberi tumpangan. Masih diberikan dilayani, masih dilayani, diperlakukan seperti manusia di negara-negara Eropa dan Amerika. Indonesia bagaimana? Apa nggak melihat contoh? Ya kan? Anda dipimpin oleh khilafah. Anda mau lari kemana? Ke gunung, dikejar, ya kan? Anda mau lari kemana? Lihat dong, masyarakat di negara-negara yang dipimpin oleh khilafah itu nggak ada yang mau, karena mereka sudah mengalami begitu. Di Afghanistan sudah pernah mengalami dipimpin oleh Taliban, ya kan? Kemudian setelah itu mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang non khilafah, ya kan? Kemudian direbut lagi oleh Taliban setelah pasukan Amerika tarik ke negaranya. Nah, mereka tidak mau terima, rakyat ini tidak mau terima, sudah trauma dengan pimpinan khilafah. Anak perempuan nggak boleh sekolah, perempuan nggak boleh kerja, ya kan? Pasien perempuan nggak boleh dirawat atau diobati oleh dokter laki-laki. Berarti kalau ada perempuan sakit ya mati aja gitu, nggak ada yang ngobatin. Karena perempuan nggak bisa sekolah, artinya nggak ada dokter perempuan. Siapa yang ngobatin? Ya mati aja gitu kan. Itu sadisnya seperti itu. Nah, itu masyarakat Afghanistan sudah pernah mengalami. Jadi nggak mau lagi diulang lagi untuk dipimpin oleh khilafah. Makanya mereka kabur, ambil langkah 1000, ya kan? Ambil langkah 1000 keluar dari Afghanistan, sampai bergelantungan di pesawat. Itu Anda buka mata, buka telinga, ya kan? Seperti apa negara khilafah itu? Saya kira Indonesia bisa lebih gawat. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak juga aliran-aliran Islam yang ada. Aliran Islam itu juga tidak bisa menyatu begitu. Pasti saling bunuh-bunuhan juga. Seperti ini saja, Ade Armando Islam, yang menganiaya juga Islam. Jadi Islam dengan Islam aja sudah nggak akur, pasti bunuh-bunuhan juga.
Nah, coba Anda bayangkan, ya. Kemudian sektor jasa itu akan mati semua kalau khilafah memimpin di Indonesia ini. Mengapa? Karena yang banyak bekerja di sektor jasa itu perempuan. Kalau perempuan tidak boleh bekerja, ya mati, sektor jasanya mati. Bisa Anda bayangkan? Iya kan? Nah, lalu jadi apa? Jadi seperti apa? Nah, itulah ya akibat-akibat dari sistem khilafah, ya, yang akan merubah Indonesia ini 360 derajat. Kemudian dalam konsep khilafah itu pemerintahannya itu sifatnya adalah monarki absolut, ya, artinya kekuasaan absolut, ya di bawah pimpinan khalifah, hanya satu pimpinan yaitu khalifah, dan kekuasaannya absolut, tidak bisa diganggu gugat. Anda bayangkan kalau Indonesia ini di bawah khilafah, maka semua partai bubar. Negara khilafah tidak mengenal partai. Tidak ada tuh, ya. Tidak ada partai-partaian. Anda tahu, ya, bagaimana PDIP dengan Ibu Puannya? Bubar, ya. Ibu Puan nggak punya PDIP lagi, bubar. Ya kan? Bagaimana Caimin dengan PKB-nya? Bubar. Bubar, bubar, ya kan? Kemudian bagaimana AHY dengan Demokratnya? Bubar, nggak ada lagi Demokrat, nggak ada Demokrat, ya. Lalu Surya Paloh dengan Nasdemnya, bubar, bubar, tidak ada partai lagi, ya, di Indonesia ini. Lalu Airlangga Hartarto, bubar dengan Golkarnya, bubar, gulung tikar, ya. Kemudian PSI, ya, dengan Giring Ganesanya, gulung tikar, ya, nggak ada PSI lagi, ya, adios, vertish, ya kan, close dengan PSI-nya. Kemudian ada lagi P3, ya, dengan Soeharto Monoharfa dengan P3-nya juga gulung tikar, walaupun Islam tapi tidak ada lagi partai. Begitu. Kemudian PAN, Zulkifli Hasan, ini juga bubar, walaupun juga partai Islam tidak, ya, hanya satu, ya, pimpinan, yaitu khilafah, ya, di bawah pimpinan khalifah satu, tidak ada partai, tidak ada partai-partaian lagi, bubar. Anda bisa bayangkan, apakah mereka semua mau dibubarkan? Pasti tidak terima untuk dibubarkan, ya, karena tidak terima, akhirnya apa? Bunuh-bunuhan, itu yang terjadi, bunuh-bunuhan. Bisa bayangkan? Wahai rakyat Indonesia, buka mata Anda, buka mata dan telinga Anda, ya, bayangkan apa yang saya katakan ini, poin-poin yang bisa terjadi, ya, hal-hal yang bisa terjadi jika khilafah menguasai Indonesia ini. Ya. Kemudian kita tahu, ya, pemerintah sudah melakukan satu hal yang luar biasa, ya, yaitu membubarkan HTI dan FPI. Tetapi sayangnya organisasinya bubar, tetapi ideologi mereka tidak bubar, Pak Jokowi. Ideologi mereka tidak bubar. Justru semakin menjamur. Iya kan? Semakin menjamur, semakin menguat ideologi mereka. Nah, seharusnya para kader-kader dari HTI dan FPI itu diberikan pendidikan re-radikalisasi seharusnya. Ya, itu harus direhabilitasi, ya. Mereka harus direhabilitasi. Ideologinya direhabilitasi, ya, karena kalau ideologinya tidak berubah, bahkan semakin menguat, itu nggak ada efek walaupun organisasinya dibubarkan, ya. Harusnya
para pendukung, ya, pentolan-pentolannya, ya, para pimpinan-pimpinannya, para pusat pengaruh dari HTI dan FPI ini itu deradikalisasi dan dilakukan rehabilitasi pemahaman atau ideologi, ya, menanamkan nilai-nilai Pancasila pada mereka, begitu, karena mereka para penentang Pancasila. So teman-teman, terakhir saya akan bertanya nih kepada para pendukung negara dengan konsep khilafah. Saya bertanya kepada para anak bangsa, apakah Anda setuju dengan konsep khilafah untuk Republik Indonesia ini? Ada yang menjawab ya. Ketika dia menjawab iya, saya akan tanya lagi, apakah Anda bersedia jika adik perempuan Anda tidak boleh sekolah? Mungkin banyak yang tidak bisa terima, ya kan? Apakah Anda bersedia ketika ibu Anda sakit keras, tidak boleh ditangani oleh dokter spesialis yang laki-laki, dan bisa jadi ibu Anda meninggal? Karena jangan salah teman-teman, di dalam kedokteran itu ada namanya spesialis yang dikelompokkan kepada mayor, spesialis yang dikelompokkan kepada minor, ya kan? Spesialis mayor itu rata-rata banyak itu laki-laki, seperti yang berhubungan dengan bedah, ya kan? Nah, kalau perempuan sakit dan harus dioperasi, harus dibedah, dokter spesialisnya ada tuh laki-laki, ya kan? Adanya laki-laki, dokter perempuan nggak ada, begitu. Nah, bagaimana itu? Ya artinya Anda harus merelakan ibu Anda mati karena tidak ada yang menangani, begitu kan? Nah, begitu, ya. Lalu Anda menerima negara khilafah, Anda siap tidak? Istri Anda kalau diminta, Anda harus serahkan. Mungkin Anda punya istri yang cantik, ya kan? Atau Anda punya adik-adik yang cantik, lalu mereka minta adik Anda atau istri Anda untuk melayani nafsu seksnya. Anda siap untuk menyerahkan? Siap. Kalau tidak siap, jangan jadi pendukung khilafah. Kalau Anda mendukung khilafah, semua konsekuensinya harus Anda terima. Begitu. Ya. So, teman-teman. Jadi mumpung belum kejadian, ya. Mumpung kita masih ada waktu untuk berjuang, untuk menahan pergerakan dari gerakan khilafah yang sekarang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama mencerdaskan rakyat Indonesia, ya. Karena lawan kita bukanlah darah dan daging. Lawan kita adalah penguasa-penguasa kegelapan yang ada di dunia ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi rakyat Indonesia supaya lebih cerdas, supaya tahu, ya, Anda itu mau ngapain gitu, ya. Kalau Anda melakukan itu, kalau Anda mendukung khilafah, akan bagaimana hidup Anda di dalam sebuah negara khilafah, ya. Resiko-resiko apa yang akan Anda terima? Ancaman-ancaman apa yang akan Anda dapatkan? Seperti apa Anda akan hidup di sebuah negara khilafah? Lalu akan seperti apa Indonesia ini jika dipimpin oleh khilafah? Tadi saya sudah berikan sedikit gambaran, ya. Semoga teman-teman bisa merenungkan itu, membayangkan itu seandainya itu terjadi, dan bersikaplah. Mumpung belum terlambat. Jika kita mencintai Indonesia,
jika kita mencintai saudara-saudara kita semuanya, berhentilah mendukung khilafah. Bersama saya, Noverina Solihin, semakin diserang, semakin terang benderang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.